penyelesaian penelitian dan seluruh anggaran seluruh fakultas semuanya di minggu ketiga itu istri saya bolak-balik ke rumah sakit, tapi bukan sakit, memang apa kontrol sehingga saya terpaksa tidak kajian. Tapi saya yakinkan Anda semua sudah mampu menguasai bagaimana cara menilai gambar anak. Nah, cara menilai gambar anak itu ada dua tipe. Yang pertama apa dan yang kedua apa? Apakah suara saya terdengar? Cek. Untuk menilai gambar seni rupa anak itu ada dua pendekatan. Pendekatan apa dan pendekatan dan visual, Pak. Seingat saya. kreatif dan visual estetik. Haptik sama visual bukan, Pak? Belum tepat. Pendekatannya. Pendekatan yang awal, yang pertama intraestetik dan ekstraestetik. Ya, pendekatan itu dalam intraestetik itu ada haptik, ada visual, ya, itu intraestetik. Ekstraestetik ada imajinatif, ada realistik. Estetik itu yang dinilai apanya. Ya. Estetik itu yang dinilai apanya. Gak lupa ya pasti ya. Saya ulang lagi saja agar Anda sedikit lebih paham. Ini sebenarnya perkronus kemarin ya, jadi tidak tidak langsung. Ini kok Anda ini ya bingung. Saya coba terangkan bagaimana karya secara intraestetik. Tuh, yang ini sudah. Ya, saya buat kayak ini. Bentar, saya tak ambil up. Ya, baik. Anda kan sudah belajar ini kan sebentar. Nah, aspek-aspek untuk karya ini kan udah kan? Udah lah harusnya. Sudah belum? Saya sudah mengajar ini kan? Aspek-aspek untuk sepertinya sudah. Sudah apa belum?
Sudah apa belum? Kok nggak ada suaranya ya? Apa punya saya yang bermasalah? Kalau yang apa itu kayaknya sudah sih Pak. Sebentar. Atau yang tipologi karakteristik, Wah, ini periodisasi dan kacau. organisasi. Di catatan saya ada. Sebentar. Saya stop share dulu. Oke. Saya mau pakai pen tablet. Kita masuk dulu ke kuliah. Jadi dalam perkuliahan ya, untuk menilai karya seni rupa khususnya gambar itu ada dua pendekatan. Itu adalah pendekatan intraetis dan pendekatan ekstraetis. Itu dilihat dari apanya? Pendekatan intraestetis itu dilihat dari kekaryaannya itu sendiri, ya, dari kekaryaannya, dari bentuk visualnya. Ya, dari dalam karyanya, di mana di dalam karya itu terdapat warna, terdapat apalagi dalam karya visual, terdapat gambar, karakter, itu yang ada di dalam karya. Sehingga penilaian yang pertama dulu ya, ketika Anda membuat tugas yang pertama itu adalah pendekatan intraestetik. Ya, penilaian ini ya, step-step menilai gambar anak ini adalah step-step gambar menilai gambar intraestetik. Ya, stepnya adalah tipologi, karakteristik, periodisasi. Ini adalah stepnya. Ini untuk gambar intraestetik. Gambar intraestetik itu ya sama seperti kamu melihat gambar itu dari sisi gambarnya, ya, bukan melihat gambar imajinasinya, melihat sisi imajinasinya, hanya melihat dari sisi kreativitas, hanya melihat dari bentuk, ya, kerapihan, ketepatan, begitu. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Kemudian ya, di dalam aspek-aspek periodisasi kita melihat prabagan, bagan, realis, seperti yang Anda kerjakan kemarin pada tugas-tugas Anda. Nah, pada pendekatan intraestetis, karya ini dibaca bukan sebagai karya yang sifatnya itu berbagai macam sudut pandang,
Tidak dilihat dari berbagai macam sudut pandang, tidak dilihat dari segi tidak dilihat dari segi imajinasinya, tidak dilihat dari segi bagaimana dia menceritakannya, tidak diperlihatkan periodisasi waktunya dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar gambaran secara visual. Jadi Anda melihat ini sebagai komposisinya, bentuknya seperti apa ya, kerapihannya, ketepatannya, banyaknya objek dan lain sebagainya, itu menunjukkan kreativitas. Jadi ketika Anda nanti ketika Anda itu menjadi guru atau menjadi juri lomba, ya, Anda putuskan dulu mau menilai intra estetiknya atau mau menilai ekstra estetiknya. Ya, kalau menilai intra estetik berarti Anda hanya melihat kemampuan mereka dalam berkarya, kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan karya, itu tidak Anda perlihatkan atau tidak Anda tulis, tidak Anda nilai. Ya, Anda hanya melihat kemampuan teknis secara visual saja. Ibaratnya gampangnya seperti ini. Intra estetik itu ibaratnya seperti ini. Anda melukis, maka yang Anda tulis atau yang Anda baca adalah apa yang ada di lukisan itu saja. Ya, seperti cat. Ya, yang ada di dalam lukisan itu selain cat mungkin ada figur, mungkin ada warna, mungkin ada goresan, mungkin ada objek, mungkin ada ritme, mungkin ada, ibaratnya itu ya sesuatu yang Anda lihat saja, gitu ya, sesuatu yang ada di dalam karya. Nah, dari karya ini Anda bisa melihat apa saja, bentuk yang seperti apa. Yuk, langsung. Bentuk perahu mungkin Betul, dari sisi bentuk atas. perahu dari sisi atas, baik. Apalagi objek manusia, perahu, laut, itu ya banyak ya, itu bentuk. Iya. Tingkat kerapihannya dilihat dari garis-garis yang dia buat. Ini kira-kira umur 5 tahun, bener ya kalau nggak salah 5 tahun. 5 tahun. Ini umur 5 tahun, anak umur 5 tahun. Berarti menurut Anda anak umur 5 tahun itu dia ada di tahapan mana? Ya, anak 5 tahun Bagan, Pak. Prabagan. prabagan, betul. Oh, iya. Belum bagan tapi prabagan. Jadi anak umur 5 tahun itu harusnya prabagan, tapi ini umur 5 tahun sudah bisa membuat seperti ini, berarti tingkat kerapihannya adalah bagus, betul ya, ketepatannya juga bagus. Cara dia menggambarkan objek lebih banyak itu menandakan dia itu kreatif. Ya, kalau dalam intra estetik menilai kreativitas itu dari banyaknya objek. Ya, ketika anak menggambar objek, ada burung, ada kura-kura, ada apa namanya, ikan, ada paus, ada kuda dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kreativitas anak dilihat dari banyaknya objek. Nah, kalau objeknya sedikit berarti anak itu cenderung tidak kreatif, cenderung main aman. Itu kalau dilihat dari karya-karya intra estetik. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang karya intra estetis. Anda kan kemarin sudah mencoba ya menganalisa karya intra estetis ya. Kemarin saya baru melihat punya si Rizal, tapi yang lain saya lihat yang intra ya, yang ekstra saya sudah melihat hampir semua. Ada yang ditanyakan masalah membaca karya intra estetis. Karena saya kemarin selain melihat punya Rizal, melihat beberapa sih punya yang lain dan beberapa masih kurang.
kurang pas. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Iya Pak, izin bertanya Pak. Silakan Jarvita. Ya, kalau menilai karya itu apa dilihat dari usianya atau gimana ya Pak? Apakah itu termasuk penilaian juga? Nah, terima kasih Jarvita, pertanyaan yang baik. Jarvita, gini Jarvita, ketika ada sebuah lomba, ini lomba ya, ini lomba. Sebenarnya kan bagaimana kita menilai itu kan entah itu di lomba, entah itu di sekolah, entah itu dimanapun itu harus objektif, tidak boleh subjektif. Misalkan kok ada anak TK disuruh menggambar dengan Carcita, lawannya Carcita, anak TK lawannya Carcita, kira-kira itu seimbang nggak? Enggak Pak. Enggak, Pak. Nggak seimbang. Nah, untuk itu karena kategorinya itu luas, maka harus ada penilaian khusus. Ya, misalkan ada perlombaan anak tingkat TK, misalkan. TK itu kan umurnya kan ada yang 5, ada yang 6 tahun. Ya. Ada yang umur 5 tahun itu belum bisa menggambar bagan, ada umur 5 tahun itu sudah bisa menggambar bagan. Maka tentu saja umur 5 tahun yang bisa menggambar bagan itu adalah umur yang dini untuk bisa menggambar bagan. Maka dia bisa dikatakan anak yang berbakat, karyanya bisa dikatakan baik. Nah, itu untuk penilaian estetis. Ya. Jadi ketika dan anak TK itu digabungkan menjadi satu terminologi lomba, misalkan lomba menggambar anak-anak, tentu saja akhirnya bisa mengklasifikasikan, oh anak TK yang bagus itu ini yang paling, oh anak SD yang paling, oh anak SD kelas 6 dari kelas 3 sampai kelas 6 itu yang bagus ini, kelas 1 sampai kelas 3 itu ini. Jadi kita harus punya klasifikasi, tidak bisa kemudian anak kelas 6 disandingkan dengan anak TK, itu tidak bisa dan itu nggak adil. Makanya yang terbaik untuk anak TK harus ada sendiri, yang terbaik untuk anak SD umur SD kelas 1 sampai kelas 3 itu ada sendiri, kelas 4 sampai kelas 6 itu harus ada sendiri. Nah, kenapa seperti itu ya, karena memang periodisasi mereka perlu dibatasi. Ketika kalian tidak membatasi itu sama saja kalian curang, sebenarnya curang, tidak adil ya. Berarti pembatasan dan periodisasi itu perlu sekali untuk dalam penilaian ya. Misalkan ya, kalau ada orang umur 15 tahun misalkan, ini saya cerita bapak saya sendiri. Jadi bapak saya sendiri itu tidak bisa menggambar manusia. Bapak saya itu hanya bisa menggambar ikon manusia itu loh, yang bulat terus manusia piting itu. Bapak saya tuh hanya bisa menggambar itu. Nah, pertanyaannya itu kan gambar prabagan atau gambar bagan lah, katakanlah bagan gitu. Bapak saya yang usia sudah sekarang itu sudah 60 sekian ya, 70 mungkin ya. Bapak saya sudah 70. Dulu awal-awal waktu saya masih kecil, waktu ngajari saya gambar itu bapak saya umur 35-an, 35 sampai 40. Itu mengajari saya gambar bagan. Sampai sekarang gambarnya masih gambar. Nah, itu kan berarti kan bapak saya itu tidak berbakat menggambar. Maka kalau ikut menggambar berarti bapak saya usianya sudah periodisasinya bukan bagan, tapi kok masih menggambar bagan, nilainya jelek. Nah, itu intra. Intra, apa yang ada di dalam karya tersebut dan apa yang mengklasifikasikan umur, lebih ke klasifikasi umur. Pendedahan itu masih ke klasifikasi umur. Gitu ya Carcita ya. Sampai di sini paham Carcita? Iya Pak, paham. Ya. Ada lagi yang ditanyakan soal intra? Ya. Yakin paham semua?
yang belum paham sama sekali cara menilai intraestetik ada, saya tidak akan saya jelaskan dari awal kalau memang belum paham. Saya baik. Jadi dalam penilaian karya seni rupa anak dua cara. Cara yang pertama adalah cara intraestetik, adalah cara ekstraestetik. Jadi Anda sudah saya ulangi sedikit tentang tentang intraestetik. Saya ingin kita semua untuk membahas. Sebelumnya saya sebenarnya sudah tugas dari Rizal kemarin sudah saya coba untuk rangkum dari teman-teman kita membaca karya dari yang pertama yang harus Anda sertakan dalam penilaian intraestetik, yang pertama adalah karya itu sendiri, gambar. Ya. Kedua adalah judul. Ketiga adalah pembuat siapa, umurnya berapa, asal kota atau negara, medianya apa, dan periodisasinya saat dia umur segini itu seharusnya apa. Periode bukan periode yang ada di gambar ini. Di periode yang seharusnya itu ini harus ada masukkan. Nah setelah itu ada sebuah tabel yang kemarin saya berikan ya, aspek periodisasi, aspek relevansi, dan jumlah nilai. Memberikan nilai-nilai tertentu karena sesuai apa tidak dengan karakter atau dari isi dari tulisan saya ini, pilihan, ketepatan, banyak isi dari bentuk penilaian atau jenis penilaian. Jenis penilaian kerapihan, jenis penilaian keunikan 8 tidak terganti dan lain sebagainya, itu Anda silahkan menilai di sini. Kemudian Anda tulis nilai rata-ratanya. Nah setelah nilai rata ditulis, maka Anda bisa memberikan sebuah tulisan atau deskripsi ya, dan bentuk paragraf atau bentuk penilaian secara non nilai berupa komentar. Ya, jadi karya ini memiliki tema yang sangat menarik. Secara keseluruhan, kreator yang saat usia 8 tahun mampu menemukan pada sebuah dan lain sebagainya itu kan dengan baik oleh bisa. Bentuk pada objek ini dapat dikenali dengan baik, masuk ya, pewarnaan, ya, berian nilai itu berapa, itu semua dirasionalisasikan, dirasionalkan. Jika itu sudah bisa nilai ini, saya memberikan nilai 8 kepada peserta nomor karena seperti itu. Nah dalam proses penjulian seringkali akan ya baik berikutnya ya tadi intraestetis, cara menilai apa yang ada di dalam karya itu, dan kemudian saya ingin menilai estetis atau apa yang ada di luar karya itu. Ya, pada gambar atau pada karya seni apapun itu pasti memiliki estetika. Estetika apa itu estetika? Estetika adalah ilmu tentang keindahan, Pak. Estetika adalah ilmu tentang. Lalu keindahan itu apa?
estetika itu sebenarnya ya keindahan itu sendiri ya. Estetika itu ya keindahan. Jadi, kalau ilmu tentang keindahan berarti estetikologi. Ilmu estetikologi bukan ilmu keindahan. Itu adalah keindahan itu sendiri. Nah, pertanyaan saya sebenarnya keindahan itu kan tidak hanya intrinsik saja. Ya. Keindahan itu tidak mirip. Keindahan itu bukan hanya dari jagonya dia menggambar saja. Keindahan itu juga bisa dari luar. Ya. Pesan-pesan yang baik kepada apresiator. Apakah anak itu bisa memberikan wow effect terhadap apresiasi, efek yang kalau kita lihat jadi wah hebat, ini keren, itu namanya wow ya. Nah jadi estetika itu bukan soal keindahan intrinsik saja, intraestetik saja, tapi estetika itu juga harus dinilai dari sesuatunya ya. Jadi kalau melihat anak menggambar seperti itu, kalau kita lihat dari kita hanya melihat dia coreng-moreng, tapi ketika kita tanya si anak, Dek, itu apa? Katanya, ini ayah, ini gugu, misalnya. Anak ini sudah memberikan estetika dari sudut pandang. Jadi ketika kita takjub dengan menerangkan itu, maka itu sebenarnya sudah bisa masuk ke ranah. Jadi wow effect atau rasa yang membuat takjub itu bisa dilihat dari dua pendekatan ya, pendekatan intraestetis seperti yang kita bahas tadi. Intraestetis itu adalah sebuah karya atau pembacaan estetika dari dalam karyanya. Namun ekstra estetis adalah melihat karya atau sudut pandang estetika dari luar karya. Saya contoh pada karya ini. Jika dilihat dari intraestetis, karya ini mungkin merupakan karya yang sangat serem, kepalanya coklat. Intraestetis, karya yang sangat serem. Jangan-jangan si kakak ditempelin hantu kepala hotel, kepala kan gitu. Kalau dilihat dari secara intraestetis. Kalau dilihat dari intraestetis, betapa sempurnanya karya Budi dan ini pakai cepet ya, Tina, oh tapi ini pakai celana. Ini Budi dan Tina sedang berjalan bersama menuju sekolahan, tapi Budi pakai cepet. Saya nggak tahu kenapa Budi pakai cepet. Kemudian Budi itu berjalan bersama Tina sebagainya. Ini sangat sempurna digambarkan. Ini digambarkan dengan sangat sempurna. Dan bayangnya ini agak nyeklek ini sebenarnya itu dia itu di sebelahnya si kakaknya. Karena itu di sebelahnya si kakaknya. Kemudian dia melihat bukunya dengan anaknya itu berdekatan dengan pipi kakaknya. Harusnya di samping pipi kakak. Bentar ya. Nah kemudian proses penilaiannya tetap pada hal-hal yang sifatnya teknis, media, bentuk, warna, hal-hal semacam itu saja. Oh, hari ini ada yang dimintai tolong sama Pak Iksan, Reza dan Alif. Iya Pak, Ali Pak. Ya baik, Alif dan Reza silakan melakukan perkuliahan dulu, nanti silakan untuk menyimak lagi di Lena ya, kalau ada yang mau dan ingin ditanyakan bisa
Reza dan Alif ya. Ada lagi selain dan Alif? Saya. Silakan. Hmm. Ya, dilihat dari intraestetis ya, karya-karya ini dilihat dari banyak, dilihat dari teknis, dilihat dari media, dilihat dari bentuk, dilihat dari warna dan lain sebagainya. Lalu bagaimana jika karya itu harus dilihat dari sisi ekstra estetik? Nah, karya yang dilihat dari sisi ekstra estetik itu adalah karya yang dilihat di luar intraestetisnya, di luar apa yang ada dalam sisi visual. Ya, sama seperti jamur ini. Ya, kalau kita lihat intraestetis maka ini itu akan menjadi karya yang sangat janggal. Jamurnya besar sekali. Kok ini kok lebih kecil daripada kok ikan paus, kok ini rumah-rumah di bawahnya ada semacam seperti hadiah gitu. Maka ekstra estetis ini dilihat yang berbeda dengan simpul karya intraestetis adalah realis dan karya-karya di ekstra estetik untuk deskriptif, khayalan, imajinatif dan membuat ya. Anak-anak itu kan kadang menggambar artikel, gambar cerita sehari. Tapi kadang dia juga menggambarkan sesuatu yang sifatnya itu khayali, sesuatu yang khayal. Ya, yang sudah yang ini bisa silakan gunakan orangnya. Kemudian akhirnya Anda harus memiliki sebuah pendekatan khusus untuk menilai gambar dari sisi ekstra itu dibutuhkan sebuah disiplin ilmu. Karena sudah ya apresiasi dan kritik. Mungkin Anda sudah ikut mata kuliah SMA. Mungkin Anda juga sudah ikut mata kuliah yang digunakan untuk membaca seni. Namun kritik seni formal mampu secara gamblang gambar anak, karena gambar anak itu banyak sesuatu yang ya. Ilmu semiotika juga demikian. Ilmu semiotika juga tidak menjelaskan, sehingga dibutuhkan sebuah disiplin ilmu. Bahasa rupa merupakan karya teori dari Profesor Adi Tabrani yang untuk membaca sebuah gambar visual yang maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia dari zaman purba, dari zaman kuno dulu itu menggunakan bahasa-bahasa untuk menjelaskan ekor yang ya, untuk menjelaskan ekor yang bergerak itu dengan cara wimba. Cara wimba adalah bagaimana sebuah objek itu ya, bagaimana itu bergerak ya, objek tersebut terlihat bergerak, sehingga itu yang dinamakan wimba. Wimba adalah sebuah penggambaran manusia, sebuah penggambar membuat apa ya, mengilustrasikan tertentu, itu wimba ya. Wimba itu adalah penggambaran yang mengilustrasi. Jika gerakan itu digambarkan, jika itu digambarkan tangannya, bukan berarti dia banyak, bukan, tapi Dewi Kuat itu bisa segalanya, bisa, itu namanya wimba. Nah, dari Profesor Primadi Tabrani itu sudah dibagi menjadi pemahaman atau pola ya. Cara wimba dilihat dari pengambilannya itu ada banyak, pengambilan itu banyak. Cara wimba dari skala ada 1, 2, 3, 4. Kemudian penggambaran ada banyak, dan cara wimba dari cara melihatnya.
Jadi cara untuk membahas Wimba itu dan patokan ini ya sama seperti melihat intraestetis. Anda sudah diberikan patokan ini ya, jadi ketika Anda mau menulis karya yang realis, karya bercerita yang seharian, maka Anda bisa menggunakan tabel ini untuk. Namun ketika Anda anak itu sudah mulai berpikiran konseptual maka Anda bisa menggunakan tabel ini. Ya, jadi tabelnya Anda sudah saya berikan tabelnya, jadi Anda nanti bisa nanti Anda menafsirkan karya-karya dari sudut pandang. Kemarin juga saya rasa sudah beberapa banyak. Nah, kalau kita lihat secara tradisi bahwa seni tradisional di Indonesia itu seringkali juga menggunakan Wimba saja. Arjuna memiliki banyak sekali Wimba ketika dia sudah menjadi seorang raja. Kalau belum menjadi seorang raja, ketika dia menjadi penguasa kayangan, dia namanya adalah Parto. Ketika dia menjadi upannya, dia kan hantu atau setan, itu dia bernama Dananjoyo. Jadi Arjuna itu ketika dia dirasuk karakter, dia memiliki karakter, itu namanya juga menjadi berubahnya juga berubah. Tapi itu tetaplah Arjuna. Ya. Nah, sama dengan karya-karya ini ya, karya-karya film Unyil itu kan sama ya. Ketika Unyil marah itu matanya berganti. Nah, Unyil sedih mah diadaptasi di dalam film dan dia baik anime maupun komik itu semuanya menggunakan Wimba. Satu karakter dengan berbeda penggambaran mimik wajah, sehingga karakter itu mengilustrasikan atau bisa mengindikasikan sesuatu, bahwa dia sedih, bahwa dia marah, bahwa dia bingung. Dan Wimba, Wimba itu ada banyak, ada Wimba karakter ya, kita lihat di sini ya, ada Wimba penggambaran, ini Wimba karakter, juga bisa dari sudut pandang atau perspektif. Ukuran pengambilan, ini sudut pandang itu besar kecilnya pengambilan ya, kemudian sudut pengambilan, cara dilihat dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ini ada Wimba gerak. Gerak itu berarti kalau di sini bisa dilihat dari atau bisa dari penggambaran. Wimba penggambaran. Ini momen opname. Momen opname itu adalah sebuah pembekuan momen. Ya, ketika ada pedang yang digoreskan, ini kesannya seperti pedangnya itu melengkung sekali. Padahal ini sebenarnya adalah momen opname. Pembekuan waktu ketika pedang itu digoreskan saking cepatnya sehingga terlihat seperti ya, itu namanya momen opname. Kalau dalam film biasanya itu dibuat slow motion momen opname, seperti seolah-olah lama dia geraknya lama. Nah, dalam sebuah karya seni rupa anak khususnya itu seringkali banyak sekali menggunakan karya imajinatif. Ada beberapa dari kalian yang menggunakan karya-karya seni rupa non imajinatif, karya-karya realis untuk kalian bahas di cara Wimba. Ini sama sekali tidak akan banyak ya. Yang cukup membantu itu adalah karya-karya yang sifatnya lebih ke imajinatif untuk dilihat dari sudut pandang Wimba. Nah, kalau karya-karya realis dan kehidupan nyata sehari-hari, Anda bisa melihat atau membacanya menggunakan karya atau pendekatan. Nah, kalau kita lihat di sini ada berbagai macam bentuk bulatan, warnanya hampir mirip. Yang berbeda adalah warna ini dan ini. Sudut pandang medium ya, medium
kemudian ini dilihat dari atas tampak burung, terlihat lebih kecil daripada aslinya karena ini tampak atasnya. Kemudian ini merupakan momen opname, pembekuan waktu, dan arah lihat kanan kiri atau kiri kanan. Kanan kiri atau kiri kanan sama saja. Kalau dari kiri ke kanan atau bukan, ini arah lihatnya dari kanan ke kiri, sorry, ini salah. Harusnya arah lihat dari kanan ke kiri. Kanan. Jadi gini, ada seorang kiper yang mau melemparkan bola. Bolanya itu dilemparkan. Nah, ini ada orang yang kemudian dia melemparkan temannya. Temannya itu dilemparkan sehingga temannya itu bisa tinggi, bisa lompat lebih tinggi, itu dilemparkan. Yes. Nah, ketika dilemparkan, teman itu bisa menyundul dari gawang yang ini temannya melemparkan. Nah, ini kipernya nggak bisa pegang karena disundul. Kewalahan akhirnya masuk. Nah, ini adalah momen opname yang digambarkan untuk menjelaskan sebuah kejadian perkara. Ya, jadi untuk karya-karya yang tidak bisa hanya untuk imajinasi. Yang kedua, karya Jamur. Kalau pendekatannya adalah close up, sudutnya dari bawah lebih besar dari aslinya, ya, ini lebih besar dari aslinya, kemudian menggunakan stilasi khusus, arah lihatnya dari arah lihat wajah. Berarti jika itu adalah Wimba close up di mana ingin meng-close up si Jamur ini, kemudian sudut bawah itu terlihat seolah-olah kita itu kecil, jamurnya besar sekali, kemudian untuk lebih besar dari asli, untuk memperlihatkan bahwa ini jamur benar-benar besar. Karena apa? Karena kaktus saja terlihat jauh lebih kecil, atau katakanlah ini pegunungan ya, jauh terlihat lebih kecil. Kemudian ini distilasi menggunakan warna-warna merah dan putih, pentol-pentol. Arah lihatnya wajar karena ini merupakan arah lihat dari sudut pandang buku bercerita. Ya, jadi karya pada bagian jamur karena menggunakan close up dan dilihat dari sudut pandang bawah, berarti dia menggambarkan dari sudut pandang binatang kecil. Anggap saja kita kemudian menjadi kecil, Alice in Wonderland kemudian menjadi kecil, kemudian dia melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang raksasa. Ini akan seperti itu. Ya. Jadi fenomena ini adalah sebuah ingin menggambarkan bahwa ada anak kecil yang masuk ke dalam yang sangat besar, kemudian anak kecil itu sangat kecil, dia tetap baginya sangat melihat sekali karena besar-besar semua. Nah, kita melihatnya dari sudut pandang wajar, itu adalah dari sudut pandang buku cerita. Nah, sekarang ini ayo saya bantu. Ini ada berapa objek di sini? Ada objek apa saja? Saya dibantu. Ada rumah, pohon, Ikan hiu. bunga, Bunga, Awan, 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 matahari, bunga matahari, tanah, Pak. tanah. Anda melihat ada kejanggalan pada pohon dan bunga. itu ada kayak wajahnya. Nah, bunganya ada wajahnya, pohonnya ada matanya satu ya. Kemudian ada kejanggalan pada ikan pausnya. Sebenarnya terbang, Pak. Ada mulutnya. Ikan pausnya terbang, mulutnya Terpotong. besar gitu ya. Mulutnya itu dia mangap sebenarnya. Enggak terpotong gitu, dia mangap. Dia menggambarkan ikan pausnya itu mangap terlalu lebar gitu. Nah, kalau dari karya ini, cara Wimba ukuran pengambilannya itu yang mana? Kira-kira di antara medium shot sampai very long shot, ya, tidak ada yang diperbesar ya di sini. Karena ikan paus dengan rumah itu memang bayangan ikan paus, karena memang ikan paus itu kan besar sekali. Berarti logikanya adalah ini medium long shot atau adalah dua hal. Kemudian cara wimbanya, Long shot, Pak. ya,
Ya, Long shot. long shot, betul. Kalau tidak medium ya kira-kira seperti itu. Kemudian cara limbahnya ini dari mana? Sudut pandang bawah, wajar, atas, tampak burung, aneka tampak, dan sinar X. Sinar X itu kita dari jauh tapi kita bisa lihat dalamnya. Itu sinar X. Ini mana? Sudut wajar, Pak. Sudut wajar. Kemudian cara limbah ketinggalannya. Skalanya lebih kecil dari aslinya, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Berarti ini dua ini. Boleh dilingkari dua, boleh lebih kecil dari aslinya dan besar dari lebih kecil dari aslinya untuk ukuran ikan paus dan emas ya. Untuk ukuran lebih besar dari aslinya itu pohon sama apa ini bunga. Kemudian cara limbah keempat ini digambarkan menggunakan apa? Yang jelas di sini ada momen opname, kejadian, aneka tampak, dan perwakilan. Kira-kira yang mana? Contoh momen opname itu seperti ini. Ini momen opname. Ini momen opname. Berarti ini momen opname bukan? Berarti adalah kejadian. Dia ingin mengilustrasikan sebuah kejadian. Ya, ini di kejadian. Dia cara dari mana? Cara lihatnya. Arah lihat wajar. Wajar, betul. Ya. Di sini si penggambar atau anak-anak itu ingin menggambarkan apa? Yang pertama, kenapa dia menggunakan long shot? Agar semua objeknya terlihat, Pak. Betul, agar semua objeknya terlihat. Berarti ukuran limbah pertama atau ukuran pengambilan ini yang pertama itu digunakan agar objek tersebut dapat terlihat seluruhnya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, caranya kenapa ini dilihat dari sudut wajar? Karena ada penggambaran itu langit dan tanah gitu, Pak. Nah, Jadi berarti untuk memperlihatkan atas dan bawah. dan bawah. Berarti untuk memperlihatkan atas dan bawah. Yang mana yang atas, yang mana yang bawah itu harus dilihat. Baik, kemudian cara limbah ketiga skalanya. Kenapa ada skala yang dibesarkan bunganya ini, pohonnya yang dibesarkan, ada skala yang dikecilkan rumah. Kenapa rumah dikecilkan? Ada yang bisa menjawab? Mungkin karena letaknya di belakang, Pak. Masuk akal sih, tapi ini kan anak-anak yang sifatnya itu suka berhayal ya. Jadi sebenarnya dia nggak mikir itu, dia menggambarkan bahwa ukuran paus itu sangat besar. Dia Berarti karena rumah lebih kecil daripada ukuran paus, Pak. Nah, jadi rumah itu yang sebenarnya kita, kan anak kecil kan biasanya kalau diomongin kan gini, rumahmu berapa? Rumahmu besar gitu. Dia kan masih ngomong gitu kan. Nah, padahal rumah yang besar itu masih kalah dengan paus. Dia ingin menggambarkan betapa besarnya ikan paus, gitu loh intinya. Nah, lalu kenapa pohon dan bunga itu besar? Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu? Ingin menonjolkan objek itu, Pak. Betul, ingin menonjolkan objek bunga. Berarti si anak itu mungkin suka bunga. Atau mungkin ada cerita khusus tentang bunga. Kan gitu. Ya, mungkin dia baru diajar
apapun itu yang dia gambar, bunga itu harus selalu menyaksikan. Kira-kira seperti itu ya. Baik, kemudian penggambarannya kenapa itu dikatakan sebagai penggambaran kejadian? Karena ini merupakan sebuah gambar ilustrasi. Ilustrasi yang menyeluruh ya. Dan yang terakhir, kenapa ini terlihat dari arah wajar itu sama ya, agar terlihat keseluruhan. Agar terlihat keseluruhan. Jadi anak yang menggambar ini ingin menceritakan bahwa ada sebuah ikan paus yang sangat besar, di mana dia mengangkut rumah-rumah sampai rumah-rumah terlihat kecil. Anak kecil itu di belakang paus, dia sangat senang karena pausnya terbang di atas laut. Paus terbang, dia bisa hidup di rumah-rumah sehingga dia bisa kapan saja bisa berhenti di negara mana, dia bisa berhenti di negara mana, sampai mungkin dia bisa berhenti di negara awan, ini ada rumah di atas ya. Jadi ini bayangannya anak. Nah, ketika ada anak yang memiliki pembayangan seperti ini ya, bayangannya kan luar biasa kreatif, berarti kreativitasnya kan nilainya kan sangat tinggi gitu ya. Nah, berarti kalau nilai kreativitasnya sangat tinggi, teknisnya itu bisa dikesampingkan. Oh, meskipun teknisnya itu 20 nilainya atau 70 nilainya, namun anak ini memiliki nilai kreativitas yang 9. Berarti nanti di total menjadi sekian. Yang dinilai adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi misalkan di sini tadi long shotnya agar objek terlihat seluruhnya. Nah, ini objeknya terlihat seluruhnya enggak? Oh iya, terlihat seluruhnya. Berarti dia mendapatkan nilai yang khusus, misalkan 80. Kemudian ini cara limba yang kedua. Misalkan dinilai berapa? Baik, 80 untuk memperlihatkan atas bawah dia sudah berhasil karena menggambarkan langit, senja, di bawahnya ada laut, di bawahnya ada darat, dan ya, Anda tinggal memasukkan nilai-nilai saja, kemudian Anda bagi sejumlah item yang Anda nilai. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, minggu depan kita akan mulai. Ini kan pertemuan kita yang ke-14, teman-teman. Itu adalah pertemuan kita yang ke-15, di mana minggu depan kita akan mempelajari pola pembinaan seni rupa anak dalam pendidikan formal dan informal serta non formal. Jadi ada 3 kan jenis pendidikan di Indonesia: non formal, informal, dan formal. Dan formal itu apa, informal itu apa, dan non formal itu apa, kita akan pelajari minggu depan. Bagaimana penerapannya untuk gambar seni rupa anak, pelajari lebih fokus. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Baik, cukup ya. Saya presensi Bagas Dwi Putranto, Zulfa Muhammadi, Ayu Rahma Fajaria, Hadir, Evan Pak. Indraini, Hadir. Mas Rafiq, Hadir, Pak. alias Hadir. Hadir, Pak. Bagas Prakoso. Bagas berangkat. Siti Muslihat. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, Bagas hadir ya. Ya. Faradila. Hadir, Pak. Disanti. Hadir, Pak. Agnes. Hadir, Pak. Tarsita hadir. Alif Bimantara. Izin Pak tadi, Pak. Oh iya tadi ya. Erna. Hadir, Pak. Alivia. Hadir, Pak. Nabila Husnul. Hadir, Pak. Hadir. Alvina. Hadir, Pak. Dieda hadir. Arti Dewi. Arti Dewi nggak hadir? Enggak ada, Pak.
Tidak hadir, Pak. Nia Prawista? Hadir, Pak. Hadir. Baik. Saya akan bacakan yang tidak hadir sekali lagi ya. Arti Dewi, kemudian Zulfa, dan Bagas Dwi Putranto. Kemudian yang kemarin sudah mengumpulkan di WhatsApp saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Yang belum mengumpulkan adalah Nia, Arti, kemudian Mas Kurofik, Zulfa Muhammadi, dan Bagas Dwi Putranto. Jika saya salah, saya akan dulu sampai di sini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mas.